1. Erik ten Hag. Saya pikir kami telah membuat kemajuan sejak kedatangan saya. Jika tidak, kami tidak akan memenangkan 2 trofi. Namun kami belum berada pada titik di mana terdapat budaya kemenangan. Standar dan norma kami dan nilai-nilai perlu lebih ditingkatkan. 2. Erik ten Hag. Saya tahu ketika saya mulai menangani Manchester United, bahwa itu akan menjadi tugas yang sulit. Banyak orang menyarankan saya untuk tidak melakukannya, termasuk Louis van Gaal. 3. Erik ten Hag. Saya tidak terkejut dengan apa yang saya temukan ketika saya tiba. Tetapi budaya, mentalitasnya benar-benar tidak bagus. Untuk menang, untuk tampil di level tinggi setiap minggu, saya harus banyak berubah. Dan mengubah hal-hal yang luar biasa untuk menang di setiap pertandingan. 4. Erik ten Hag, dalam lingkungan olahraga papan atas. Semua orang bekerja dengan standar tertinggi. Di sini mereka telah menjauh dari itu, saya menyadarinya sejak hari pertama. Kesuksesan tidak datang dalam semalam atau keesokan harinya. Anda harus berjuang untuk mencapainya, mendapatkannya. 5. Erik ten Hag, Rinus Michels mengatakan bahwa sepak bola adalah. Saya pikir itu benar dan mungkin bahkan lebih benar lagi di sepak bola tingkat atas modern dibandingkan di masa lalu. Karena pesaing tidak pernah tidur, dia ingin Anda kalah. 6. Erik ten Hag. Sepak bola memerlukan perilaku tertentu dari orang-orang di organisasi Anda. Dari para pemain, dari semua orang. Semua orang harus berada di puncak. Dan semua orang harus percaya bahwa kita harus melakukan ini bersama-sama. 7. Erik ten Hag. Tentang generasi baru sepak bola. Ada begitu banyak orang di sekitar. Mereka yang memiliki kepentingan. Yang memiliki kepentingan mereka sendiri. Sebagai seorang manajer, Anda harus mengelola semua orang ini. Tidak mudah untuk menempatkan segala sesuatu yang disetujui semua orang. 8. Erik ten Hag, Jadon Sancho. Kami berbicara dengan baik. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Kami menarik garis dan melanjutkan. Klub ini membutuhkan pemain bagus dan satu hal yang pasti. Jadon adalah pemain yang sangat bagus. Saya harap ini akan berhasil dan berkontribusi pada kesuksesan kami. 9. Erik ten Hag. Struktur dapat menciptakan kondisi yang diperlukan untuk terbentuknya budaya yang baik. Sebagai seorang manajer, Anda bergantung padanya. Dalam 2 tahun terakhir saya harus terlibat dalam banyak hal. Anda ingin memengaruhi banyak hal, memperbaikinya. 10. Erik ten Hag, ini tentang terus meningkatkan standar. Manajemen baru, Ineos, secara aktif mengerjakan hal ini. Departemen kinerja, staf medis, staf kantor, semuanya harus berada di puncak. 11. Erik ten Hag, tentang bursa transfer. Kami harus sepakat satu sama lain, jika tidak, transfer tidak akan terjadi. Begitu pula di Ajax. 12. Erik ten Hag, ya. Saya merasa senang memiliki Dan Ashworth, Jason Wilshere dan Christopher Vivell di sisi saya. Klub ini telah membawa pengetahuan dan pengetahuan pasar yang luar biasa. 13. Erik ten Hag. Tentang Dan Ashworth, kami baru mulai bekerja di organisasi baru ini. Dengan orang-orang baru ini, selama beberapa minggu. Tapi Ashworth berada di dekatnya, satu ruangan jauhnya. Saya merasakan dan memperhatikan dalam segala hal yang dia lakukan. Bahwa dia membantuku dan dia dapat membantuku. 14. Erik ten Hag, saat kami mulai. Saya pikir prosesnya akan memakan waktu sekitar 6 jendela transfer. Secara resmi kami memiliki 4 jendela transfer. Namun karena financial fair play, kami hanya dapat melakukan bisnis di 2 jendela tersebut. 15. Erik ten Hag. Semua pemain yang datang merupakan hasil keputusan bersama. Keputusan ini selalu diambil melalui konsultasi dengan direktur olahraga. Saya tidak pernah mengambil keputusan sendirian terkait pemain baru. 16. Erik ten Hag. Ketika orang mengatakan saya menghabiskan banyak uang, itu tidak benar. Klublah yang melakukannya. Saya mengetahui angkanya, tapi saya tidak mengetahuinya secara detail. Yang saya tahu hanyalah apa yang diinginkan pemain keuntungan. Dibandingkan dengan hierarki di ruang ganti. 17. Erik ten Hag, tentang alasan Anthony direkrut? Mason Greenwood sepertinya kandidat untuk posisi itu. Selain itu, kami hampir tidak memiliki siapapun di posisi itu.
Jadon Sancho berpotensi bermain di kanan. Tetapi posisi paling alaminya adalah di posisi asal di kiri. 18. Erik ten Hag. Ketika Mason Greenwood punya masalah, sesuatu harus dilakukan, seseorang harus dibeli. Orang nomor satu dalam daftar pencari bakat adalah Antony. Dia menonjol di hampir semua pertandingan Ajax di Liga Champions. Bukan pilihan yang gila. 19. Erik ten Hag, Antony. Di bulan pertama dia menunjukkan potensinya. Dengan mencetak 3 gol di 3 pertandingan pertama. Setelah itu semakin sulit, musim lalu tidak bagus. Saya masih yakin dia punya potensi untuk bermain untuk klub ini. 20. Erik ten Hag, tentang rekrutan terbaik di musim pertamanya. Lisandro Martinez, pemain top. Tyrell Malacia bermain bagus di musim pertama. Christian Eriksen pun demikian. Casemiro sangat-sangat bagus di musim pertamanya. Antony juga melakukannya dengan cukup baik. 21. Erik ten Hag, Andre Onana tampil baik setelah awal yang sulit. Mason Mount hampir selalu mengalami cedera. Perkembangan Rasmus Højlund juga sangat positif.